Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Fauzi, NIM 2205347, Prodi PGSD. Kali ini saya akan membahas tentang landasan historis pendidikan di Indonesia. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa tidak ditentukan oleh letak geografi, apakah itu barat ataukah timur, tidak juga ditentukan oleh warna kulit atau agamanya. Akan tetapi, jatuh bangunnya peradaban suatu bangsa lebih ditentukan oleh ada atau tidak adanya talenta-talenta bibit unggul dari negara tersebut. Agar tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud dan tertera di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat tercapai sesuai harapan dan keinginan bersama. Sejarah pendidikan dunia. Sejarah pendidikan dunia ini diawali oleh munculnya aliran diantaranya zaman realisme. Realisme menghendaki pikiran yang praktis, di mana menurut aliran ini pengetahuan diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi pula melalui persepsi. Paham ini berkembang sejak tahun 1600 Masehi melalui dua tokohnya, yaitu Francis Bacon dan juga Johann Amos Comenius. Aliran ini lahir dengan tujuan untuk meninggalkan cara-cara pembentukan secara klasik. Pada dasarnya, realisme merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualistis. Realisme memandang realitas menjadi dua bagian, yakni subjek yang menyadari dan mengetahui, serta adanya realita di luar manusia yang merupakan objek pengetahuan manusia tersebut. Yang selanjutnya ada zaman rasionalisme, di mana aliran ini ialah salah satu paham filsafat yang muncul pada abad modern. Rasio atau akal merupakan instrumen utama untuk memperoleh pengetahuan. Sebagaimana yang dikutip dari Driyarkara 1966 menyatakan bahwa istilah rasionalisme berasal dari kata ratio yang berarti akal budi manusia. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan adalah satu-satunya yang benar. Rasio atau akal budi menandakan semangat zaman itu sendiri mengenai pengutamaan akal budi manusia sebagai dasar pokok pemikiran. Hal ini memberikan dampak bahwa akal menjadi penentu yang mutlak terhadap segala sesuatu. Setelah kita mengetahui sejarah dan paham aliran pendidikan di dunia, saat ini mari kita masuk ke sejarah pembangunan di Indonesia. Sejarah pembangunan pendidikan di Indonesia memiliki cerita yang sangat panjang untuk diceritakan, karena dasar-dasar paham pendidikan di Indonesia sangatlah banyak di zaman-zamannya. Seperti salah satunya ialah di zaman Hindu dan Buddha. Di zaman Hindu dan Buddha, paham Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia terletak di Kalimantan Selatan, yaitu Kerajaan Kutai. Disusul dengan Kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat, sedangkan Kerajaan Buddha tertua di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan. Hinduisme dan Buddhisme adalah dua paham yang berbeda, namun di Indonesia keduanya memiliki sinkretisme yang sama, yakni keyakinan mempersatukan figur Siwa dengan Buddha sebagai satu sumber yang maha tinggi. Adapun candi dan prasasti yang dihasilkan di masa itu merupakan bukti kemajuan arsitektur dan juga seni ukirnya. Jika kita selisih pembangunan beberapa candi terbesar yang menjadi peninggalan Hindu-Buddha, maka kita akan melihat bagaimana kehebatan manusia pada masa itu yang berhasil mendesain dengan sempurna keindahan seperti Candi Borobudur. Padahal alat ukur modern yang dapat digunakan untuk mengukurnya itu tidak ada di masa itu. Maka dari itu, bukti tersebut membuktikan bahwa pada zamannya Indonesia memang memiliki arsitektur yang sangat maju. Lalu selanjutnya, zaman kerajaan Islam. Islam masuk ke Indonesia akibat adanya perdagangan di pelayaran internasional. Pada saat itu, jalur perdagangan internasional Timur, Tengah, India, Malaka, dan Cina merupakan satu-satunya jalur perdagangan Asia yang sangat ramai dan juga bisa sering kita sebut dengan jalur sutra. Bersamaan dengan kesibukan perdagangan antar bangsa yang melewati Indonesia, Islam mulai masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia
pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang berasal dari bangsa Arab, Gujarat, dan Persia. Berbeda dengan Hindu dan Buddha, Islam masuk menyebarkan pahamnya di Indonesia dengan tidak membeda-bedakan kasta, sehingga rakyat jelata dan sang raja bisa duduk saling berdampingan di saat menjalankan ibadah. Ulama-ulama Islam yang datang menyebarkan ajaran melalui pesantren, langgar atau masjid, dan juga madrasah ialah struktur utama 3 tempat yang dimanfaatkan untuk melangsungkan pendidikan tersebut. Keterangan Ibnu Battuta pun mendukung bahwa penyebaran paham agama aliran Islam itu dimulai dari jalur perdagangan dan dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zamannya. Yang dapat kita ambil contohnya ialah Kerajaan Samudra Pasai, di mana Kerajaan Samudra Pasai menyebarkan pemahaman agama Islam yang bermadhab Syafi'i di dalam bidang fikih, sistem pendidikan secara informal berupa majelis taklim dan halakoh, di mana tokoh pemerintahannya merangkap tokoh agama yang bersumber dari negara dalam pembiayaannya. Agama Islam pun meningkat signifikan, di mana terjadi pada masa-masa penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dilakukan oleh para pemuka agama Islam atau yang dikenal dengan sebutan para wali songo. Mereka inilah yang berpengaruh dalam proses penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa. Lalu selanjutnya ada zaman kolonial. Bangsa Portugis dan Spanyol masuk ke Indonesia pada abad ke-16 dengan tujuan gospel, gold, glory. Namun, kekuasaan Portugis melemah akibat peperangan dengan pasukan pribumi yang melawan seperti diantaranya Samudra Pasai, Demak, dan Malaka. Hingga akhirnya Portugis pun disingkirkan oleh otoritas Belanda pada tahun 1605. Pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut dengan VOC atau yang lebih sering dikenal dengan Persekutuan Dagang Hindia Belanda. Belanda menjajah dan menggeruk kekayaan alam Indonesia. Namun, atas beberapa desakan mereka pun melakukan politik etis atau dikenal dengan sebutan politik balas budi. Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi meski masih hanya diperuntukkan untuk anak turunan kalangan bangsawan. Sejak dijalankannya politik etis ini, Indonesia mulai mengalami kemajuan bidang pendidikan selama beberapa dekade. Dan juga pembangunan pendidikan Belanda tersebutlah yang menjadikan Indonesia secara bertahap menunjukkan beberapa pribumi yang berintelektual tinggi, seperti Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Sultan Syahrir, Tan Malaka, dan Kiai Haji Agus Salim. Sebagaimana yang di kemudian hari mereka memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu setelah itu, masuklah kita ke zaman Orde Lama. Kemerdekaan yang berhasil diraih bangsa Indonesia pada tahun 1945 ternyata masih menjadikan Belanda ingin kembali bercokol di atas bumi Nusantara. Konsentrasi para pemimpin bangsa mesti terpecah antara menghadapi penjajahan yang mencoba kembali yang menguasai Indonesia sebagai negara berdaulat atau mengisi kemerdekaan dalam bahasa Anies Baswedan melunasi janji kemarin dengan pembangunan sumber daya dan pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut segenap daya pikir para pemimpin bangsa yang baru lahir ini untuk mengarahkan segala upaya untuk membangun kembali Indonesia dan juga demi membangun pendidikan di masa depan. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, kemudian muncul dengan visi yang cemerlang, di mana ia membawa semangat nasional dan karakter building dalam pendidikan. Menurutnya, rakyat Indonesia sebagai rakyat dari sebuah negara yang baru lahir membutuhkan pembangunan karakter kebangsaan yang kokoh sebagai rakyat utama dari kokohnya bangsa Indonesia. Sehingga pendidikan di masa itu lebih ditekankan pada konsep kewarganegaraan dan kebangsaan nasional bagi rakyat Indonesia yang ditangani langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada masa itu, yaitu Ki Hajar Dewantara. Semangat melakukan pengajaran dan pendidikan kemudian dilanjutkan oleh Suwandi dan Ali Sutrawijojo sebagai Menteri Pendidikan yang selanjutnya. Lalu kita pun memasuki zaman Orde Baru. Perpindahan kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru digerakkan berdasarkan
berdasarkan analisis yang menyatakan bahwa banyak kebijakan pemerintah Orde Lama yang telah melenceng dari Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dinyatakan oleh para mahasiswa masa itu. Jika politik menjadi panglima besar di Orde Lama, maka ekonomi adalah panglima besar di Orde Baru, sehingga pemerintah masa itu terlihat cukup pragmatis dengan ditandai kembalinya Indonesia ke anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, zaman reformasi. Era reformasi ditandai dengan lengsernya rezim Soeharto pada tahun 1998 dari kursi kepemimpinannya setelah 32 tahun kepemimpinan di Indonesia, yang kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Dan lahirnya era reformasi disambut euforia segenap komponen bangsa yang telah lama menginginkan perubahan. Era reformasi juga ditandai dengan tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Presiden B.J. Habibie menjanjikan akan menyelenggarakan pemilihan umum lebih cepat dari biasanya. Demokrasi telah mewarnai berbagai bidang kehidupan kebangsaan di Indonesia. Dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1999 yang menghasilkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden keempat. Keberagamannya ini di bidang pendidikan yang paling menonjol adalah rencananya untuk mengubah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Nasional. Setelah 2 tahun menduduki kursi kepresidenan, dengan berbagai pertimbangan akhirnya Gus Dur dilengsarkan oleh MPR. Lalu kemudian Megawati Soekarno Putri kemudian hadir sebagai presiden dan Hamzah Has sebagai wakil presidennya. Yang dimana pada masa pemerintahan ini regulasi baru dalam dunia pendidikan berubah karena dengan lahirnya Undang-Undang tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Negara telah memberikan kerangka yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Sesuai dengan amanat pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945, Presiden kelima ini juga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mengatur hukum pendidikan, kualitas pendidikan, akses terhadap pendidikan, dan juga tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia harus merata. Hal penting yang perlu dicatat dalam Undang-Undang Nomor 12 ini adalah pasal 33 tentang pendidikan jarak jauh. Pasal ini memungkinkan pemerintahan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk lebih meningkatkan ICT atau Information Communication and Technology dalam dunia pendidikan di Indonesia secara nasional. Sedangkan di era SBY, perubahan kurikulum tiap pergantian menteri sangat mencolok, yang terlihat seperti perubahan KBK 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Sejarah mencatat juga hari ini di era Joko Widodo, Kementerian Pendidikan dipisahkan menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi. Berbeda dengan riset dan teknologi serta Kementerian Kebudayaan, di mana mereka memiliki fraksinya masing-masing. Kemudian setelah Muhadjir Effendi naik menggantikan Anies Baswedan, program pendidikan yang paling menonjol adalah muncul wacana Full Day School, dan juga saat ini pun muncul gebrakan baru bagi ranah pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang digagas oleh Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Indonesia saat ini. Kesimpulannya, pendidikan Indonesia merupakan ialah suatu bangunan dasar untuk membangun bangsa ini lebih sukses dan lebih maju lagi. Maka dari itu, pendidikan sangatlah penting, dan juga pendidikan harus didasari oleh pemahaman-pemahaman dan juga dasar-dasar yang berlandaskan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.